Oke. Nah, malam hari ini saya beri judul keunikan dan keistimewaan bisnis Swanghor. Kenapa? Karena memang saya menemukan satu keistimewaan dari bisnis ini ya. Ini saya sebelum saya masuk ke bonus prestasi, jadi di Swanghor itu kita ada 3 bonus, bonus retail, bonus prestasi, dan juga bonus kepemimpinan. Nah, sebelum saya masuk ke sana, saya mau cerita ini ada salah satu klien di bisnis konvensional ya, karena jadi sebelumnya mungkin saya cerita kalau saya adalah seorang akuntan dan juga konsultan perpajakan. Jadi saya memiliki beberapa klien. Nah, ada salah satu klien yang istilahnya menarik bisnisnya gitu. Yang kalau saya bandingkan dengan bisnis Wanghor, ternyata agak mirip gitu. Nah, itu seperti apa saya cerita sedikit. Jadi ada satu klien saya itu memiliki sebuah toko ya. Dia punya sebuah toko di mana tokonya ini adalah uh, istilahnya cukup besar di kota Kerawang dan dia menjual produknya itu karena toko ya, kalau buka toko pasti kan langsung ke konsumen akhir atau retail ya, ke konsumen akhir yaitu dengan mengambil keuntungan 15% sampai 30%. Nah, toko tersebut itu dia karena sudah punya koneksi gitu, dia bisa mengambil harga langsung dari pabrik. Dia bisa mengambil barang tersebut itu dari pabrik sehingga dia mendapatkan harga yang murah. Harganya harga langsung dari pabrik dan dia jual di tokonya dengan mengambil margin keuntungan 15% sampai 30%. Jadi karena produknya itemnya banyak, jadi dia ada yang kalau yang harganya mahal, dia biasanya ngambilnya itu marginnya sekitar 15%. Kalau yang harganya murah-murah itu 30% bisa lebih gitu. Karena yang murah-murah itu adalah kayak spare partnya gitu. Kalau yang mahal itu biasanya mesinnya gitu kan. Kalau udah harganya mahal dia biasa ngambilnya sekitar 15%. Nah, suatu saat itu ketika saya sedang membuat laporan keuangan, itu saya menemukan sesuatu yang kok aneh gitu. Anehnya adalah karena saya kan sebagai konsultan pajak jadi harus tahu ya kalau ada yang istilahnya mencurigakan gitu supaya nanti jangan sampai berefek dicurigai perpajakan gitu sehingga nanti efeknya adalah kena periksa atau yang lain-lain sehingga kalau saya menemukan sesuatu yang aneh pasti saya akan tanyakan. Nah, di laporan keuangannya saya juga menemukan sesuatu yang aneh. Yang anehnya apa? Anehnya ada beberapa penjualan yang margin keuntungannya adalah 15 sampai 30% itu. Tetapi ada banyak sekali penjualan yang dia mengambil keuntungan itu hanya 1%, bahkan itu dijual dengan harga modal gitu. Dan itu bukan 1-2 gitu. Kalau 1-2 pasti saya akan bertanya, istilahnya ya wajar lah mungkin ngabisin stok gitu ya. Ini banyak gitu. Jadi saya tergelitik kenapa begitu gitu. Lalu saya tanyakan ke ownernya. Kayak saya tanyakan ke ownernya ini kenapa penjualan ke toko ke customer ini kok harganya dijual sama harga modal gitu. Kalaupun ada keuntungan itu keuntungannya paling 1% sampai 2% gitu. Apa ini tidak salah gitu ya? Nah kata ownernya bilang enggak Bu, memang segitu kami jual gitu. Jadi nggak salah. Memang seperti itu. Lalu kalau begitu loh, berarti perusahaan rugi dong gitu ya. Nggak ada untungnya Bu. Gitu. Terus dia bilang enggak Bu, karena saya mencari volume yang saya kejar adalah volume. Jadi akhirnya saya mengerti setelah diceritakan, jadi dia selain menjual ke konsumen langsung, toko ini juga menjual ke toko-toko kecil yang ada di Kerawang. Jadi di Kerawang ada beberapa toko-toko kecil ya, yang ternyata ngambilnya barangnya tuh ke toko dia gitu. Dan dia kasih harga yang sangat spesial. Harga
bisa dibilang harga pabrik gitu. Kalau dia ngambil keuntungan untuk item-item tertentu tuh 1% sampai 2% saja. Atau yang istilahnya bayarnya tidak cash atau tempo. Biasanya ada yang tempo 2 minggu gitu ya, 14 hari, ada yang tempo 1 bulan. Jadi itu istilahnya mengambil margin 1% sampai 2%. Tetapi kalau yang cash, kebanyakan dia tidak mengambil keuntungan atau harganya harga pabrik. Lalu saya tanya, keuntungannya dari mana? Keuntungannya dari cashback. Jika mencapai target, maka toko tersebut selalu berusaha untuk mencapai target 3 bulanan gitu. Jadi ada satu target, kalau menjual sekian volume maka akan mendapatkan cashback dari pabrik. Jadi akan mendapatkan cashback dari pabriknya langsung. Nah, itu yang dikejar ternyata oleh toko tersebut. Nah, disinilah saya istilahnya, oh kok sama ya dengan sistem bisnis Swanghor. Makanya saya semakin tertarik dengan mohon maaf Pak, yang ini mohon di-unmute ya. Sama apa langsam, apa langsam. Sebentar ya, saya mute dulu. Oke, saya lanjut. Jadi ini yang menarik, sehingga ketika saya mendapatkan penjelasan, jadi awal saya gabung di bisnis kopi ini kan pertama saya hanya tertarik dengan kopinya. Nah, waktu itu saya ya sudahlah karena program yang ditawarkan kan satu. Sehingga saya berpikir ya udah santai saja, yang penting saya memenuhi target 1 bulan bisa merekrut 1 orang dan 1 bulan saya sudah lebih minum 1 kopi karena 1 bulan saya itu minum kopi 6 kotak ya, 3 kotak saya, 3 kotak suami. Jadi itu udah melebihi target gitu. Artinya ya sudah gitu. Nah, suatu saat saya mendengarkan Zoom-nya Bu Vita tentang perhitungan bonus. Nah, di situ saya, wah ini keren nih bisnisnya gitu. Nah, saya teringat dengan kasus klien saya ini. Wah, ternyata sama ya gitu. Nah, jadi kalau saya teruskan atau saya hubungkan dengan sistem bisnis di Swanghor, ini jadi seperti ini. Swanghor itu adalah pabrik, sedangkan kita adalah mitra ya, mitra yang mendapatkan harga langsung dari pabrik. Jadi harganya cenderung murah ya. Kemudian kita boleh menjual secara retail kepada calon konsumen kita dengan margin keuntungan 15% sampai 30%. Jadi kita dapat harga pabrik, lalu kita mau jual berapa terserah gitu ya untuk keuntungan retail kita. Istilahnya secara marginnya boleh antara 15% sampai 30%. Itu sebenarnya terserah kita. Nah, ketika kita mencapai target tertentu yang sudah ditetapkan oleh Swanghor, sama seperti tadi ya, toko tadi, itu ada satu target, kalau toko itu adalah 3 bulanan, nah kalau di bisnis Swanghor adalah bulanan. Jadi setiap bulan kalau mencapai target, maka kita akan mendapatkan cashback. Nah, ini menariknya ya. Nah, ini sebagai review dulu bahwa keuntungan menjadi mitra di Swanghor itu ada 3 macam bonus ya, 3 macam keuntungan. Yaitu yang pertama bonus retail, yaitu dengan menjual langsung ke konsumen, harga non-member, kita up 15 sampai 30%. Itu bonus retail. Oh, salah nulis ini ya retailnya ya, salah ketik. Nah, kemudian yang kedua adalah bonus prestasi. Bonus prestasi itu 4% sampai 28% tergantung pencapaian bulanan kita. Jadi di sini istilahnya kita akan mendapatkan cashback jika mencapai target tertentu. Untuk bonus yang kedua, dan bonus yang ketiga adalah bonus kepemimpinan. Nah, tapi bonus kepemimpinan saya tidak bahas pada malam hari ini supaya tidak kepanjangan. Nanti di next waktu yang lain kita akan bahas secara khusus bonus kepemimpinan, karena bonus kepemimpinan ini juga lumayan panjang kalau kita bahas ya. Jadi saya
memutuskan saya fokus di bonus prestasi saja. Nah, bonus prestasi dari Swanghor ini seperti ini ya. Jadi ketika kita mencapai target, targetnya itu berupa PV ya, point value. PV adalah point value. Jadi ketika kita poinnya dalam 1 bulan mencapai lebih dari 400 poin atau minimal 400 poin, kita akan mendapatkan cashback sebesar 4%. Nah, apabila dalam 1 bulan kita mencapai 800 poin, kita akan dapat cashback 8%. Dan seterusnya ya, kalau mencapai 1.600 maka dapat cashback 12%. Kalau mencapai 3.200 cashbacknya lebih besar lagi 16%. Kalau 5.200 cashbacknya tambah besar lagi yaitu 20%. Lalu 8.800 dapat 24% dan yang tertinggi adalah 13.000 poin dengan cashback 28%. Jadi ini yang tertinggi adalah 28%. Jadi untuk 13.000 ke atas kita sudah langsung mentok di 28%. Nah, ini contohnya. Contohnya ini ada Ani ya. Ani bergabung di Swanghor. Lalu Ani dalam 1 bulan itu berhasil menjual kopi sebanyak 25 kotak ya. Ini Ani sendirian nih, belum punya rekan kerja. Ani bergabung, kemudian dia menjual kopi. Dia pokoknya taunya jualan kopi gitu atau sebagai resellernya. Nah, cara menghitungnya dari 25 kotak kopi, 1 kotak kopi itu poinnya adalah 26 poin. Sehingga kalau kita kalikan 25 kali 26 sama dengan 650. 650 poin. Oh, ini saya salah ini ya. 650 poin artinya, oh ya 650 poin. Berarti masih di 4% ya? Iya, 4%. Iya, saya salah, maaf. 25 kali 26, 650. Artinya belum mencapai 800 poin, jadi kalikan 4 kali 3.000, 650 kali 3.000 kali 4%. 78.000. Maaf, ini saya salah. Saya edit langsung ya. Ya. Saya edit langsung, ini 4%. Di sini 4%. Nah, di sini adalah 78.000. Oke, nah sekarang kemudian setelah saya mendapatkan bonus 78.000 ini, si Ani berpikir, waduh, kalau saya jualan sendiri kayaknya berat nih kalau mencapai 28%. Kan Ani kepinginnya dapatnya maksimal nih 28%. Tapi kalau saya jualan sendiri kayaknya saya nggak mampu. Ani berpikir begitu. Kalau begitu, saya akan merekrut reseller gitu ya. Saya akan membangun tim. Ani berpikir, oke, saya akan bangun tim, saya akan rekrut reseller dan saya akan berikan bonus yang sama dengan yang diberikan oleh Swanghor gitu. Ini kita jangan berpikir tentang bisnis plan-nya Swanghor dulu ya. Jadi ikuti alur cerita saya gitu. Kemudian si Ani ini berpikir, oke, saya akan target saya harus lebih tinggi dari yang sudah saya capai ini. Akhirnya dia berpikir untuk menaikkan omset dengan cara merekrut reseller. Nah, akhirnya si Ani membangun tim reseller. Dia ngajak si Lisa, ngajak si Budi, lalu ngajak si Eko gitu. Kemudian dia ngajak Lisa, ngajak Budi, ngajak Eko. Dia menawarkan peluang yang sama. Ayo Lisa, Budi, Eko, saya punya peluang bisnis nih. Kamu bisa menjadi reseller saya gitu ya, dengan keuntungan seperti ini yang dia seperti yang Swanghor berikan. Jadi kalau kamu bisa menjual 400 poin atau 12 kotak kopi, ini salah ketik lagi nih. Kalau ini nggak bisa diedit, 16 ya, 16 kotak kopi, maka kamu akan dapat cashback 4% gitu. Dia bilang sama Lisa, sama Budi, dan sama Eko seperti itu. Akhirnya Lisa, Budi, dan Eko bersedia, oke, saya mau ikut jualan
Juara Cafe. Jadi dia jualan dengan harga retail, jadi otomatis dapat keuntungan langsung. Kemudian setelah dia 1 bulan ternyata si Lisa berhasil menjual 20 kotak kopi. Si Budi juga 20 kotak kopi. Si Eko juga bisa menjual 20 kotak kopi ya. 20 kotak kopi kalau kita kalikan 26 itu 520 PV. Nah, masing-masing 520 PV nih. Berarti secara hitungan bonus sudah mencapai di atas 400 poin. Sehingga si Lisa, Budi, dan Eko berhak mendapatkan cashback sebesar 4% ya. Jadi cara ngitungnya adalah 4%, 520 kali 3.000 kali 4%. Sama dengan 62.400. Jadi masing-masing dapat 62.400. Secara istilahnya ini cerita saja ya. Jadi secara skenarionya adalah saya, Ani ini, akan dapatkan dari si Swanghor ya. Ani kan bekerja samanya sama Swanghor nih. Kemudian si Ani menghitung nih, oh kalau dari Swanghor saya mendapatkan bonus omsetnya pribadi yaitu 25 kotak kopi sama dengan 650 PV ditambah 520 poinnya Lisa, 520 poinnya Budi, dan 520 poinnya si Eko. Maka total yang berhasil saya jual bersama dengan tim adalah 2.210. Nah, 2.210 itu ada di posisi di sini ya, 1.600 ke 3.200 ya. Jadi di atas 1.600 tapi masih di bawah 3.200. Artinya bisa mendapatkan 12%. Nah, berarti si Ani, oke Ani, kamu sudah mencapai prestasi 12%. Sehingga kalau 12% itu 2.210 kalikan 3.000 kalikan 12%. Jadi Ani akan mendapatkan 795.600 seharusnya ya, karena 12%. Tetapi karena Ani tidak menjual sendirian, dia menjual bareng tim, Lisa, Budi, dan Eko, sehingga si Ani akan berbagi kepada Lisa. Oke Lisa, kamu sudah mencapai 4% nih, bonusnya 62.400 ya, saya transfer ya, gitu. Budi, kamu juga mendapatkan 62.400, ini cashback kamu. Eko, kamu juga mendapatkan 62.400. Sehingga total bersih keuntungannya si Ani adalah kalau tadi ya, kalau Ani, ini Ani menjualnya 25 kotak kopi nih, sama kayak Malam Bu. sebelumnya, waktu dia jualan sendiri. Nah, waktu dia jualan sendiri di sini, mana tadi? Nah, waktu dia jualan sendiri, dia mendapatkan 78.000 karena dia berhasil menjual 25 kotak, dia dapat 78.000. Dengan dia membangun tim, dia ngajak Lisa, Budi, dan Eko, sehingga presentasi dia meningkat. Dengan presentasi meningkat yang harusnya dia jual 25 kopi, itu dapatnya tadi 78.000 ya. Nah, tetapi dengan membangun tim dia mendapatkan 608.400, yaitu 795.600, lalu dikurangi dikasih ke Lisa 62.400, dikasih ke Budi 62.400, dikasih ke Eko 62.400. Jadi bersihnya si Ani mendapatkan 608.400 gitu. Nah, ini kan secara ceritanya, tetapi hebatnya di Swanghor ini adalah perhitungan bonusnya sudah dihitung secara otomatis. Kita nggak menghitung lagi ya. Kita bangun jaringan tapi kita nggak ngitung bonusnya reseller-reseller kita nih. Karena semua sudah dihitungkan oleh perusahaan, oleh Swanghor gitu. Jadi uniknya nih di sini yang saya temukan ya. Jadi kita bisa membangun istilahnya reseller, tim reseller, membangun tim itu untuk meningkatkan omset sehingga bonus kita pun akan meningkat. Nah, tetapi hati-hati kalau di sini kan ini istilahnya
kalau membangun satu kaki bisa juga kena break ya, misalnya ini Lisa 4%, kita juga 4%. Kalau ini digabung masih dapat 8% nih sih. Masih ada selisihnya kalau kita aktif jualan. Tetapi kalau kita si Ani ini tidak jualan, hanya konsumsi saja, misalnya 1 bulan cuma beli 2 kopi, artinya 2 kopi ditambahkan 520 ini belum mencapai ke 800 poin, artinya masih dapatnya 4%. Nah, kalau begitu ceritanya itu kita tidak mendapatkan bonus dari Lisa, tetapi kita hanya mendapatkan cashback dari pembelian kita pribadi. Jadi di sini pentingnya adalah supaya kita paham, kita jangan istilahnya ngajak satu rekan minimal 3. Jadi di sini minimal 3, tetapi kita boleh membangun tim reseller itu sebanyak-banyaknya. Artinya kita tidak harus ngajak 3 orang gitu ya, bisa 10, bisa 20 gitu, itu bebas. Bebas, tetapi kalau di awal kita fokus di 3 saja, itu sudah bonusnya sudah oke ya. Jadi dengan sistem seperti ini, kemudian si Lisa pun akan berpikir sama dengan Ani. Maka dia juga akan membangun tim reseller. Si Budi juga berpikir sama dengan Ani, dia juga membangun tim reseller. Si Eko juga berpikir sama dengan Ani, dia juga membangun tim reseller. Nah, untuk pemahaman alur ceritanya tuh seperti itu, bonus prestasi ini. Mudah-mudahan sampai di sini bisa paham ya. Oke, saya lanjut aja, nanti kita diskusi di akhir. Nah, ini adalah pengetahuan dasar tentang bonus prestasi. Ini saya ambil dari training elite nih. Kalau yang sudah ikut elite, mungkin ini sudah diberikan ya, sudah didapatkan dari Bu Vita. Nah, di sini saya ulangi lagi karena di sini beberapa ada yang belum ikut elite. Jadi bonus prestasi itu adalah pencapaian poin PV pribadi plus grup Anda. Mencapai standar dalam target bonus prestasi. Jadi seperti yang tadi saya ceritakan, ketika kita istilahnya mencapai target yang sudah ditetapkan oleh perusahaan, maka kita akan mendapatkan cashback atau mendapatkan bonus. Kemudian poin itu dihitung dari tanggal 1 sampai dengan akhir bulan, tanggal 30 atau tanggal 31 ya. Jadi dari tanggal 1 sampai dengan akhir bulan. Lalu poin PV-nya akan di-reset 0 setiap bulan. Jadi ini adalah pencapaian per bulan, tiap bulan. Kalau tadi yang saya ceritakan toko itu 3 bulan sekali, ya dia akan di-reset setelah 3 bulan tercapai, bulan berikutnya akan di-reset lagi dari 0. Sama, di Swanghor juga sama. Kalau di Swanghor itu bulanan, jadi setiap bulan akan di-reset kembali ke 0 ya. Kemudian yang ketiga adalah bonus prestasi akan dibayarkan setiap tanggal 10 awal bulan depannya. Jadi kita nggak perlu nagih gitu ya, kapan bonus saya cair, pokoknya setiap tanggal 10 pasti ditransfer oleh perusahaan, kecuali yang belum kasih nomor rekening. Jadi kalau Bapak Ibu teman-teman yang belum mendaftarkan nomor rekeningnya untuk penerimaan bonus, jadi bisa langsung daftarkan saja nomor rekening Bapak Ibu, teman-teman semua, ke CS-nya kantor ya. Bilang, Kak, saya nama, nomor ID, mau update nomor rekening. Nomor rekening saya sekian, banknya bank apa, atas nama siapa, gitu. Nanti akan diproses. Gitu. Kemudian yang keempat adalah Anda akan mendapatkan selisih presentasi bila prestasi grup jalur downline Anda mencapai prestasi juga di bulan yang sama. Jadi tadi ya, yang saya jelaskan di sini ya, kita berbagi dengan Lisa, dengan Budi, dengan Eko gitu. Jadi selisih presentasi. Oke, kita langsung ke simulasinya. Ini simulasinya ya, sebagai contoh supaya lebih memahami lagi. Nah, di sini contohnya adalah Anda itu belanja pribadi 3 kotak dalam 1 bulan. Nah, kalau 3 kotak dalam 1 bulan, maka PV-nya adalah 78. 26 kali 3 ya, 78. Kemudian Anda ini membangun tim ya, tadi ada di sini namanya berubah nih, nggak apa-apa.
Anda mensponsori si Sela. Kemudian si Sela berhasil menciptakan omset 2.500 PV di bulan itu. Kemudian si Lisa, Anda mensponsori Lisa dan Lisa berhasil mencapai 950 PV. Maka sudah mencapai 8%. Kemudian si Roy 4.000 PV sehingga presentasinya adalah sudah di atas 3.200 ya, yaitu 16%. Nah, sehingga perhitungannya akan menjadi seperti ini. Nah, di sini ada Anda pembelanjaan pribadi 78, kemudian secara total ini 78, Sela 2.500, Lisa 950, Roy 4.000, maka kalau di total poin grup Anda adalah 7.528. Nah, kita lihat lagi 7.528 itu di posisi mana? Kita lihat lagi ya. 7.000 berarti belum mencapai 8.800, tapi sudah di atas 5.200. Artinya sudah mendapatkan prestasi 20%. Ya, berarti 20% nih prestasi Anda ya, prestasi Anda 20%. Nah, kemudian kita berbagi juga ke si Sela, Lisa, dan Roy, karena si Sela sudah mencapai prestasi 12%. Maka 2.500 kali 12% kali 3.000 ya, ketemu 900.000. Lalu si Lisa juga dapat prestasi 8%, 950 kali 8% kali 3.000 ketemu 228.000. Si Roy juga dapat prestasi 16%, jadi 4.000 kali 16% kali 3.000, 1.920.000. Jadi ini adalah bonus yang kita bagikan ke downline nih sebesar 3.048.000. Lalu bonus kita berapa? Nah, bonus kita adalah selisihnya. Yang pertama dari pembelanjaan pribadi yang 78 poin itu kita sudah mendapatkan pengkalinya adalah 20%. Karena prestasi kita adalah 20%. Jadi di sini kita sudah mendapatkan 20% nih, 20% kali 3.000 kali 78. Dapat bonus 46.800 dari pembelanjaan pribadi. Kemudian dari Sela kita mendapatkan selisihnya karena Sela prestasinya 12%, sedangkan kita 20%, maka 20% dikurangi 12%, ketemu 8%. Jadi Anda mendapatkan 8% nih, 8% kali 3.000 kali poinnya si Sela. Dapat 600.000, lumayan ya. Nah, Lisa, dari Lisa kita dapat selisihnya karena kita mencapai 20%, sedangkan Lisa baru 8%, maka presentasi kita selisihnya lebih besar ya, yaitu 12%. Maka dari omset Lisa kali 12% kali 3.000 ketemu 342.000. Dan si Roy itu mencapai prestasi 16%, maka kita dapat selisihnya 4%. 4.000 kali 3.000 kali 4%, ketemu 480.000. Sehingga total bonus Anda adalah 1.468.800. Ini dijumlah semuanya ya. Bonus dari pembelanjaan pribadi, dari downline kita, di total sehingga kita mendapatkan 1.400.000. Jadi lumayan. Dibandingkan kita jualan sendiri dengan membangun tim, maka bonus kita akan semakin besar karena mendapatkan presentasinya akan lebih besar. Gitu. Kemudian next. Nah, ini contoh lagi ya. Contoh yang kedua ketika Anda mencapai elit ya dengan syarat yang pertama. Syarat yang pertama adalah kita menjadi elit apabila poin PV Group kita adalah mencapai 13.000 poin ya, minimal 13.000 poin, maka kita sudah menjadi elit. Itu syarat elit pertama. Nanti elit kedua dan syarat kedua dan syarat ketiga nanti dibahas berikutnya ya, di training berikutnya. Karena malam ini kita hanya membahas bonus prestasi saja. Nah, kemudian contoh ini adalah kita belanjanya 78 poin, yaitu 3 kotak.
Nah, tetapi si Sela ini sudah membangun tim juga nih. Di poin grupnya si Sela mencapai 6.500 PV ya, sehingga prestasinya Sela sudah di 20%. Lalu si Lisa, dia juga membangun tim dan dia mencapai 2.800 grupnya, sehingga dia pun mencapai prestasi 12%. Lalu si Roy 11.000 PV, sehingga Roy itu prestasinya adalah 24%. Nah, kalau di total poin pribadi, ditambah poinnya Stella, ditambah poinnya Lisa, ditambah poinnya Roy, itu poin grupnya adalah 20.378. Artinya sudah mencapai di atas 13.000. Jadi kita sudah mendapatkan posisi mencapai elit ya, atau presentasi yang tertinggi yaitu 28%. Nah, jadi perhitungan bonusnya gimana? Kita lihat berikutnya. Sama seperti tadi ya, jadi total poin grupnya adalah 20.378, artinya kita sudah mencapai di 28%, maka pembelanjaan pribadi kita itu langsung pengalinya adalah 28%. 78 kali 3.000 kali 28%. Kita mendapatkan 65.520. Nah, kemudian si Sela juga sudah berprestasi nih 20%, sehingga Sela akan mendapatkan bonus 3.900.000, yaitu dari poin Sela kali 20% kali 3.000, ketemu 3.900.000. Si Lisa juga sama, Lisa mencapai prestasi 12%, maka perhitungan bonusnya poin yang tercapai oleh Lisa dikalikan 12% dikalikan 3.000, ketemu 1.008.000. Si Roy juga sama ya, 11.000, prestasinya 24%. Jadi pengalinya adalah 24% kali jumlah poinnya 11.000 kali 3.000, yaitu 7.920. Sehingga yang kita bagikan ke rekan kerja kita adalah 12.800.000 ya. Nah, berapa bonus prestasi Anda? Nah, bonus prestasi Anda adalah selisih dari masing-masing ini ya, masing-masing grup Anda ya, seperti Sela dari 28 dikurangi 20 maka dapat 8%. Lisa dari 28% dikurangi 12% ketemu 16%. Dari Roy 28% dikurangi 24% kita masih mendapatkan 4%. Nah, kalau dihitung bonusnya ini hasilnya ya 1.560.000 dari si Sela, 1.344.000 dari grupnya Lisa, dan 1.320.000 dari grupnya Roy. Maka secara keseluruhan bonus yang akan kita terima adalah 4.289.520. Nah, sampai di sini jelas ya. Kita lanjut. Ini saya ambil juga dari Training Elite karena ini cukup bagus gitu. Sangat-sangat bagus ya. 5 langkah unlimited prospect. Nah, ini kan banyak kendala beberapa teman-teman yang katanya istilahnya susah ya cari prospek gitu. Nah, supaya kita itu tidak pernah kehabisan prospek. Nah, caranya gimana? Ada 5 langkah. Nanti ke depannya kita akan adakan training juga secara lebih detail ya. Ini gambaran besarnya. Ada 5 langkah supaya kita tidak kehabisan prospek. Yang pertama adalah kandidat daftar nama aktif. Jadi kita semua pasti punya daftar nama ya. Kita punya di handphone pasti semua adalah. Nggak mungkin di handphone kita nggak ada teman-teman kita gitu. Pasti ada teman-teman, ada istilahnya nomor telepon orang ya. Nah, itu adalah daftar nama kita nih. Nah, nanti di trainingnya Pak Rusli akan ada ya, dijelaskan bagaimana cara kita memulai pembicaraan gitu. Bagaimana kita memulai interaksi dengan orang-orang yang mungkin sudah lama nggak pernah kontak-kontakan, nggak pernah saling menyapa. Nah, gimana trik-triknya nanti akan dibahas di training kelas mentoring.
Oke, terus yang kedua, setelah kita manfaatkan dulu, jadi yang pertama adalah kita manfaatkan dulu daftar nama yang sudah kita punyai. Jangan kita sibuk dengan cari orang lain gitu, cari di online ya. Di online itu nanti gitu. Kita manfaatkan dulu daftar nama kita yang ada di telepon kita. Kalau kita sudah istilahnya itu sudah habis, baru kita cari perluas daftar nama ya, melalui online lah, melalui offline ya, online dan offline itu bisa dengan kita konsisten melakukan perluas daftar nama kita. Kemudian yang ketiga adalah tingkatkan kepekaan diri kita. Artinya kita mulai membiasakan diri untuk peka ya terhadap sekeliling kita, terhadap orang-orang di sekitar kita gitu. Jadi kalau kita yang mungkin biasanya cuek gitu ya, kita mulai memperhatikan lah sekeliling kita gitu, tetangga kita, kira-kira ada nggak nih orang yang membutuhkan penghasilan tambahan, ada nggak orang yang butuh kita bantu dari sisi kesehatan dan sebagainya. Lalu yang keempat adalah banyak bergabung di suatu komunitas. Nah, dengan banyak bergabung di komunitas itu juga sebenarnya memperluas koneksi kita ya, memperluas jaringan kita sehingga ini pun akan istilahnya menambah daftar nama kita. Lalu yang kelima adalah jangan sekalipun menghakimi orang di awal. Nah, ini banyak kesalahan orang yang di awal kita mau prospek nih, misalnya kita ketemu nama si misalnya Andi, wah kalau si Andi nih kayaknya orangnya nih begini, kayaknya ini orangnya jutek banget, kayaknya nggak bisa deh kalau saya ajak, nggak mungkin mau nih gitu. Jadi kita jangan menghakimi di awal dulu. Pokoknya siapapun yang kita temui, siapapun yang ada di kontak kita, kita tawarin dulu. Masalah dia menolak atau tidak itu urusan belakangan ya. Yang penting jangan sampai menghakimi dulu di awal karena siapa tahu justru dari orang-orang yang tidak terduga itulah kita akan ketemu orang-orang yang bagus ya. Lanjut dulu. Nah, ini yang pertama nih kita bahas satu persatu kandidat daftar nama aktif. Awal melangkah, buat list prospek orang yang Anda kenal, baik penikmat kopi, yang punya masalah kesehatan, teman, keluarga. Nah, ini kalau bisa di list ya, di list dulu. Kalau bisa kita tulis di kertas supaya apa? Supaya tidak kelupaan gitu. Kita buat per minggu misalnya 50 list. 50 list, di awal 50 list dulu ya, 50 list siapa nih? 50 orang yang kita kenal. 50 orang yang istilahnya entah teman, entah keluarga. Nah, dari 50 itu kita pilih lagi, pilih di awal ya. Pilah-pilah dalam arti misalnya dari 50 itu kita satu persatu kita analisa lah, misalnya si Andi bukan untuk menghakimi ya, tetapi kita prioritaskan gitu, misalnya si Andi, oh Andi ini penikmat kopi nih, nah kita centang ini penikmat kopi, lalu punya masalah kesehatan nggak? Kalau punya masalah kesehatan kita centang lagi, oh punya masalah kesehatan. Terus suka bisnis nggak gitu ya, kalau suka bisnis kita centang lagi suka bisnis gitu. Kemudian orangnya suka belajar nggak misalnya. Nah, itu bisa kita centang. Nanti yang centangnya paling banyak itu yang prioritas kita prospek terlebih dahulu gitu. Prospek terlebih dahulu baru intinya sih semua kita prospek. Nanti ada di materinya Pak Rusli ya. Ada di materinya Pak Rusli nanti. Di awal kita bisa istilahnya karena untuk membangun interaksi kan kita pertama nggak mungkin langsung semua di phone book, pasti kita pilih-pilih dulu gitu. Jadi kalau bisa kita catat dulu di kertas sehingga kita punya prioritas siapa dulu yang akan kita prospek gitu. Kemudian yang kedua, konsisten perluas daftar nama. Konsisten terus tambahkan daftar nama. Daftar nama Anda. Misalnya 2 nama per hari bisa gitu. Jadi kalau 2 nama per hari itu kalau 30 hari sudah 60 nama ya. 60 nama per hari.
60 nama per bulan. Nah, misalnya dari online ya, itu bisa di medsos atau kenalan baru pada saat kita mungkin lagi nunggu ngantri di bank misalnya, lagi istilahnya di kendaraan umum misalnya gitu. Nah, ini bisa juga istilahnya dengan menambah daftar nama terus ya. Kalau di online nanti juga mungkin kalau yang di online menambah daftar nama itu materinya akan diberikan di bulan kedua, yaitu di bulan Desember. Kalau bulan ini belum. Jadi bulan ini kita masih fokus di cara membangun interaksi dan juga memanfaatkan nama-nama yang sudah ada di phonebook ya. Tapi ini nanti akan diajarkan juga, tapi nggak di bulan ini. Oke, kemudian tingkatkan kepekaan diri kita. Nah, perhatikan siapa yang Anda temui hari ini. Siapa tahu ya membutuhkan bisnis, yang tadi saya cerita ya, mempunyai masalah kesehatan, atau juga pencinta kopi. Nah, 3 ini yang jadi kita jadikan prioritas sebagai prospek kita ya, membutuhkan bisnis, mempunyai masalah kesehatan, pencinta kopi. Itu tiga target market kita. Kemudian banyak bergabung di komunitas atau organisasi ya, klub kesehatan, kegiatan RT RW. Nah, secara tidak langsung ini akan menambah daftar nama juga. Karena ini kan bisnis jangka panjang ya, jadi dengan kita mempunyai kelebaran, maka itu adalah kekayaan. Semakin lebar, maka semakin istilahnya aset kita semakin banyak gitu. Karena kelebaran ini ibaratnya kita itu membuka cabang toko. Itu kalau kita punya toko satu, kita sendiri ya, omsetnya kan terbatas. Nah, kita membuka cabang, artinya itu adalah kelebaran kita gitu. Jadi satu cabang itu adalah satu kelebaran kita itu adalah satu cabang baru ya kalau di konvensional tuh. Satu toko baru gitu. Nah, kita bina ke dalam supaya apa? Supaya bonusnya stabil. Karena kalau kita bina semakin ke dalam, bonus kita akan semakin stabil. Karena kalau kita misalnya ngajak teman begitu bergabung, lalu kita biarin. Nah, orang itu nggak berkembang. Artinya kita buka cabang baru, buka toko baru, tapi tokonya nggak kita urus. Artinya akhirnya apa? Tokonya mungkin sepi, nggak ada omset gitu ya. Sama dengan kita membangun bisnis jaringan juga sama. Kita membuka satu cabang atau satu rekan kerja baru. Nah, kita harus bina supaya kita memastikan tokonya jalan. Kita memastikan teman kita, rekan kerja kita ini jalan. Bisa menduplikasikan lagi ke bawahnya gitu. Artinya dengan kita membangun jaringan sampai ke dalam, bahkan sampai menciptakan satu elit, itulah keunggulan bisnis ini ya. Jadi tadi saya baru membahas bonus prestasi nih. Nah, kerennya lagi di Selangor ini ada yang namanya bonus kepemimpinan. Nah, bonus kepemimpinan itu apa? Bonus kepemimpinan adalah ketika kita berhasil menciptakan pemimpin-pemimpin di bawah kita, yaitu elit-elit di bawah kita, maka kita akan dibayar oleh perusahaan dengan bonus kepemimpinan. Itu akan kita bahas di sesi berikutnya. Kita nggak bahas di sini ya. Nah, ini tadi sekilas tentang bagaimana kita menambahkan daftar nama ya, supaya prospek kita tidak pernah habis. Nah, untuk terakhir saya ingatkan tentang Fast Track 337. Jadi di istilahnya di basic kita diajarkan tentang 111 ya. Nah, kenapa saya ajarkan atau Indo 1 menganjurkan adalah Fast Track 337 karena yang pertama adanya promo medali nih. 4 medali kejar dan dapatkan dari Juni 2023 sampai Juni 2024. Jadi kita masih bisa nih mengejar 4 medali ini. Ini adalah ada perunggu, perak, emas, dan berlian. Nah, ini kesempatan kita untuk mendapatkan 4-4-nya nih, gitu. Nah, caranya gimana? Tinggal ngikutin ini aja, karena promo medali ini adalah 3 kali 7 ya, kita membangun 3 kali 7. Sehingga dengan 3 kali 7, istilahnya kita membina sampai 7 kedalaman, punya 3
3 jalur, 7 kedalaman, dan masing-masing kedalaman itu hanya 1.700 PV sebenarnya. Sebenarnya target omsetnya kecil. Nah, jadi di sini adalah kesempatan kita untuk mendapatkan ini promo 4 medali. Caranya gimana? Caranya dengan mengajak 3 teman saja. Kita fokus mengajak 3 teman saja ya. Kalau bisa lebih gimana? Ya nggak apa-apa. Kita bisa ngajak misalnya 12 teman. 12 teman, dari 12 teman mungkin kan nggak semuanya langsung gerak ya, nggak semuanya langsung jalan, nggak semuanya langsung klik. Nah, kita pilih dari 12 teman itu kita pilih nih 3 teman yang benar-benar mau serius, mau menduplikasikan 3 kali 7 ini. Dan juga yang kedua adalah kita komitmen untuk minum kopi 3 kotak ya, 3 kotak per bulan. 3 kotak per bulan. Maka kalau ini terjadi duplikasinya dalam 7 bulan kita akan mendapatkan 40 juta per bulan. Jadi seperti ini ya, fast track-nya 3, 3, 7 sama dengan 40 juta per bulan. 3 kopi setiap bulan, kita ajak 3 teman saja, bukan tiap bulan tapi 3 teman saja, lalu kita duplikasikan. Setiap bulan kita ajarkan teman kita ini untuk mengajak 3 teman lagi gitu ya. Nah, dalam 7 bulan kita akan mencapai 40 juta per bulan. Perhitungannya seperti ini ya. Ini perhitungan ini valid ya, karena ini saya yang menghitung sendiri. Saya yang menghitung dan ini sudah saya pastikan ini perhitungannya valid. Karena di sini bonusnya sudah ada bonus prestasi dan bonus kepemimpinan. Di level yang ke-6 ini, di level ke-6 itu posisi kita sudah bukan lagi vice manager ya, tapi senior vice manager karena 3 jalur kita sudah tiga-tiganya sudah elit. Kalau tiga-tiganya sudah elit, kita sendiri elit, nah itu status kita itu sudah senior vice manager gitu. Sehingga di bulan ke-7 ini sudah ada elit level kedua. Jadi di sini kita akan dibayar itu 6,7% plus 4%, ada tambahan lagi 4%. Makanya luar biasanya ini di bonus kepemimpinan. Nanti akan saya istilahnya trainingkan di training berikutnya ya, nggak malam hari ini. Oke, itu saja teman-teman semua. Ayo Indonesia bisa ya, karena di negara-negara lain sudah banyak ribuan member yang sudah mendapatkan income jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta, maka kita Indonesia pasti bisa. Karena penduduk Indonesia jauh lebih besar ya. Oke, terima kasih teman-teman semua.